Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Aziza, absen 35 dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran secara analitik. Lingkaran secara analitik guru pembimbing Ahmad Nasir SPD disusun oleh Widya Nur Aziza, absen 35 kelas 12 IPA 3. Tujuan pembelajaran: 1. Menentukan persamaan lingkaran. 2. Menyajikan bentuk umum persamaan lingkaran. 3. Menjelaskan tentang kedudukan titik dan garis singgung terhadap lingkaran. 4. Menentukan persamaan garis singgung suatu lingkaran. 5. Menentukan persamaan garis singgung dua lingkaran. 6. Menjelaskan dan menentukan irisan dua buah lingkaran. A. Persamaan lingkaran. Definisi lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar dua dimensi yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik tetap. Titik tetap yang dimaksud adalah titik pusat lingkaran. Jarak antara suatu titik pada lingkaran terhadap titik pusat disebut jari-jari. Garis yang terbentang dari titik ujung ke titik ujung lingkaran yang melalui titik pusat disebut diameter. Sedangkan garis yang terbentang dari suatu titik ujung ke titik ujung lainnya pada lingkaran tanpa melalui titik pusat disebut tali busur. 2. Menyusun persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R pada lingkaran di samping OA sama dengan R, OB sama dengan X, dan OC sama dengan Y. Jarak dari O 0,0 ke A, X, Y dimisalkan X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 0, X2 sama dengan X, dan Y2 sama dengan Y. Diperoleh dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik sebagai berikut. D sama dengan akar X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 pangkat 2. D2 sama dengan X min 0 pangkat 2 ditambah Y min 0 pangkat 2. D2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y2. Berdasarkan teorema Pythagoras, diperoleh hubungan sebagai berikut. OB pangkat 2 ditambah BA pangkat 2 sama dengan OA pangkat 2 atau X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. B. Persamaan lingkaran dengan pusat P, A, B dan jari-jari R. Persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B dan berjari-jari R dapat diperoleh dari persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R dengan menggunakan teori translasi atau pergeseran. Jika pusat 0,0 bergeser sejauh A, B, maka titik X, Y bergeser sejauh X ditambah A, Y ditambah B. Sehingga X aksen sama dengan X ditambah A, jadi X sama dengan X aksen dikurangi A, Y aksen sama dengan Y ditambah B, jadi Y sama dengan Y aksen min B. Persamaan lingkarannya menjadi X aksen min A pangkat 2 ditambah Y aksen min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. 3. Bentuk umum persamaan lingkaran. Jika persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A min B dengan jari-jari R diuraikan, maka diperoleh X pangkat 2 min 2AX ditambah A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 2BY ditambah B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 2AX min 2BY ditambah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 min R pangkat 2 sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2
ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A min B dengan jari-jari R, A sama dengan min 2A, B sama dengan min 2B, C sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 min R pangkat 2. A, B, dan C anggota bilangan real. Jari-jari persamaan lingkaran sebagai berikut. R sama dengan akar 1/4 A pangkat 2 ditambah 1/4 B pangkat 2 min C. Titik pusatnya sebagai berikut. Pusat sama dengan min setengah A min setengah B. Contoh soal 1. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari 4. Jawab. R sama dengan 4. Persamaan lingkarannya menjadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16. Jadi, persamaan lingkarannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16. 2. Tentukan pusat jari-jari lingkaran yang memiliki persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 4X ditambah 2Y min 20 sama dengan 0. Jawab. Berdasarkan persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4X pangkat ditambah 2Y sama dengan 20 sama dengan 0, diperoleh A sama dengan min 4, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 20. Titik pusat lingkarannya yaitu P sama dengan min setengah A, min setengah B. Sehingga titik pusat lingkarannya min setengah dikali min 4, min setengah dikali 2. Jadi titik pusat lingkarannya adalah 2, min 1. Jari-jari lingkaran. R sama dengan akar 1/4 A pangkat 2 ditambah 1/4 B pangkat 2 min C. R sama dengan akar 1/4 dikali min 4 pangkat 2 ditambah 1/4 kali 2 pangkat 2 min 20. R sama dengan akar 1/4 dikali 16 ditambah 1/4 dikali 4 ditambah 20. Sama dengan akar 4 ditambah 1 ditambah 20. Sama dengan akar 25 yaitu 5. Jadi, titik pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 4X ditambah 2Y min 20 sama dengan 0 secara berturut-turut adalah P 2, min 1 dan R sama dengan 5 satuan. B. Kedudukan titik dan garis lurus terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran. A. Kedudukan titik terhadap lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Pada bentuk persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, lingkaran memiliki titik pusat O 0,0 dan panjang jari-jari R. Misalkan terdapat suatu titik yaitu X, X1, Y1, maka kedudukan titik Q terhadap lingkaran X2 ditambah Y2 sama dengan R2 sebagai berikut. 1. Jika X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 kurang dari R pangkat 2, maka Q X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. Bisa dilihat pada gambar yang muncul pada layar. 2. Jika X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, maka Q X1, Y1 terletak pada lingkaran.
3. Jika X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 lebih dari R2, maka Ki X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. B. Kedudukan terhadap lingkaran dengan persamaan X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Pada persamaan X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Lingkaran mempunyai titik pusat P, A, B, dan panjang jari-jari R. Misalkan terdapat suatu titik yaitu Ki X1, Y1, maka kedudukan titik Ki terhadap lingkaran X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 sebagai berikut. 1. Jika X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 kurang dari R pangkat 2, maka Ki X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. 2. Jika X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, maka Ki X1, Y1 terletak tepat pada lingkaran. 3. Jika X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 lebih dari R pangkat 2, maka Ki X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. C. Kedudukan titik terhadap lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Persamaan lingkaran dengan bentuk X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 memiliki titik pusat di P min setengah A, min setengah B dan jari-jari R akar seperempat A pangkat 2 ditambah seperempat B pangkat 2 min C. Bentuk persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 merupakan hasil penjabaran dari bentuk persamaan lingkaran X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Misalkan terdapat suatu titik yaitu Ki X1, Y1, maka kedudukan titik Ki terhadap lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 sebagai berikut. 1. Jika X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C kurang dari 0, maka Ki X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. 2. Jika X2 ditambah Y2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka Ki X1, Y1 terletak tepat pada lingkaran. 3. Jika X2 ditambah Y2 ditambah AX ditambah BY ditambah C kurang lebih dari 0, maka Ki X1, Y1 terletak di luar lingkaran. 2. Kedudukan garis lurus terhadap lingkaran. Kedudukan garis lurus terhadap lingkaran terbagi menjadi 3 kondisi, yaitu garis memotong lingkaran di 2 titik berbeda, garis menyinggung lingkaran di suatu titik, dan garis tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran. Misalkan ada sebuah garis lurus dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah N dan lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, kedudukan garis lurus pada lingkaran dapat dicari menggunakan nilai diskriminannya. Diskriminan D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Diambil dari persamaan kuadrat yang merupakan hasil substitusi dari persamaan garis dengan persamaan lingkarannya. Dapat dilihat pada gambar. Pada gambar A, garis memotong lingkaran di 2 titik apabila D
lebih dari 0. Pada gambar B, garis menyinggung lingkaran di suatu titik apabila D sama dengan 0. Pada gambar C, garis tidak memotong maupun menyinggung lingkaran apabila D kurang dari 0. Contoh soal 1. Tentukanlah kedudukan atau posisi titik 5,2 terhadap lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Jawab, pada persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25 diketahui nilai R pangkat 2 sama dengan 25. Untuk menentukan kedudukan titik 5,2 terhadap lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25, kita bisa langsung mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan lingkarannya, sehingga X, Y sama dengan 5,2 diperoleh X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 52 ditambah 22 sama dengan 25 ditambah 4 sama dengan 29. Karena 29 lebih besar dari 25, jadi titik 5,2 terletak di luar lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Nomor 2, tentukan kedudukan titik 3,5 terhadap lingkaran dengan persamaan X min 3 pangkat 2 ditambah Y min 2 pangkat 2 sama dengan 16. Jawab, letak titik 3,5 pada lingkaran X min 3 pangkat 2 ditambah Y min 2 pangkat 2 sama dengan 16 dapat diketahui dengan mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan lingkaran, sehingga 3 min 3 pangkat 2 ditambah 5 min 2 pangkat 2 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Karena 9 lebih kecil dari 16, jadi titik 3,5 terletak di dalam lingkaran X min 3 pangkat 2 ditambah Y min 2 pangkat 2 sama dengan 16. C. Persamaan garis singgung pada lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran pada suatu titik. Berikut ketentuan persamaan garis singgung lingkaran melalui suatu titik pada lingkaran. A. Persamaan garis singgung lingkaran pusat O 0,0 pada titik A X1, Y1 adalah X1X ditambah Y1X sama dengan R pangkat 2. B. Persamaan garis singgung lingkaran pusat P A min A, B pada titik A X1, Y1 adalah X1 min A X min A ditambah Y1 min B kali Y min B sama dengan R pangkat 2. C. Persamaan garis singgung lingkaran pada titik X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 pada titik A X1, Y1 adalah X1X ditambah Y1X ditambah setengah A dikali X ditambah X1 ditambah setengah B dikali Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. 2. Persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. A. Misalkan persamaan garis dengan gradien M adalah G dibagi Y sama dengan MX ditambah N. Persamaan garis singgung pada lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dengan gradien M sebagai berikut. Y sama dengan MX plus minus R akar M pangkat 2 ditambah 1. B. Persamaan garis singgung dengan gradien M pada lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 atau X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 sebagai berikut.
Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar M pangkat 2 ditambah 1. 3. Persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. A. Persamaan garis singgung melalui titik A, X1, Y1. Berikut cara menentukan persamaan garis singgung melalui titik A, X1, Y1 di luar lingkaran. 1. Misalkan garis singgungnya Y sama dengan MX ditambah C. 2. Substitusi titik A, X1, Y1 ke Y sama dengan MX ditambah C sehingga diperoleh nilai C. 3. Substitusi nilai C ke garis Y sama dengan MX ditambah C. 4. Substitusi garis yang baru diperoleh pada langkah 3 ke persamaan lingkaran dengan menentukan nilai diskriminan yaitu D sama dengan 0. 5. Dengan diperoleh nilai M, maka substitusikan nilai M ke garis yang baru. B. Menggunakan garis polar atau garis kutub. Jika melalui titik A, X1, Y1 di luar lingkaran ditarik dua buah garis pada lingkaran dengan titik singgungnya B, X2, Y2 dan C, X3, Y3, maka diperoleh persamaan garis polar BC sebagai berikut. 1. X1X ditambah Y1X sama dengan R pangkat 2. 2. X1 min P, X min P ditambah Y1 min Q dikali Y min Q sama dengan R pangkat 2. Berikut cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran menggunakan garis polar. 1. Membuat persamaan garis polar dari titik A, X1, Y1 terhadap lingkaran. 2. Substitusikan persamaan garis polar ke persamaan lingkaran dengan mencari nilai X. 3. Substitusikan nilai X atau Y ke persamaan garis polar untuk menentukan titik B dan titik C. Contoh soal. 1. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui A 3,4 pada lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Jawab, titik A 3,4 berada tepat pada lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25 sebab 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 25. Garis singgung melalui A 3,4 X1X ditambah Y1Y sama dengan 25 yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Jadi, persamaan garis singgungnya adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Nomor 2, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 4X ditambah 6Y min 55 sama dengan 0 yang bergradien 4. Jawab, A sama dengan min 4, A kecil sama dengan 2, B sama dengan 6, B kecil sama dengan min 3, C sama dengan min 55. R sama dengan akar 1/4 A pangkat 2 ditambah 1/4 B pangkat 2 min C. R sama dengan min 4 pangkat 2/4 ditambah 6 pangkat 2/4 min 55. R sama dengan akar 4 ditambah 9 ditambah 5. R sama dengan akar 68. R sama dengan 2 akar 17. Persamaan garis singgung dengan M sama dengan 4 sebagai berikut. Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar M pangkat 2 ditambah 1. Y plus 3 sama dengan 4 kali X min 2 plus minus 2 akar 17 akar 16 ditambah 1. Y ditambah 3 sama dengan 4X min 8 plus minus 34. Y sama dengan 4X min 11 plus minus 34. Y sama dengan 4
X min 11 ditambah 34 atau Y sama dengan 4X min 11 min 34. Y sama dengan 4X ditambah 23 atau Y sama dengan 4X min 45. Jadi, persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 4X ditambah 23 atau Y sama dengan 4X min 45. D. Garis singgung dua lingkaran. 1. Kedudukan dua lingkaran. A. Dua lingkaran bersinggungan. Gambar A memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di dalam. Gambar B memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di luar. B. Dua lingkaran berpotongan. Dua lingkaran yang berpotongan seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Dua lingkaran yang berpotongan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini mempunyai dua garis singgung persekutuan luar, yaitu R dan S. Dua lingkaran saling lepas. Gambar di bawah ini memperlihatkan dua lingkaran yang saling lepas atau terpisah. Dalam kedudukan seperti ini, dapat dibuat dua garis persekutuan luar yaitu K dan L, dan dua garis persekutuan dalam yaitu M dan N. 2. Garis singgung persekutuan dalam. Perhatikan gambar di samping. Perpanjang garis PA di titik S sehingga garis SQ sejajar dengan garis singgung AB. Panjang AS sama dengan BQ sama dengan R. Dan PS sama dengan PA ditambah AS sama dengan R ditambah R. Serta panjang PQ sama dengan P, jarak kedua pusat lingkaran. Dan SQ sama dengan AB sama dengan D, garis singgung. Perhatikan segitiga PQS siku-siku di S sehingga berlaku Pitagoras. PQ pangkat 2 sama dengan SQ pangkat 2 ditambah PS pangkat 2, SQ pangkat 2 sama dengan PQ pangkat 2 min PS pangkat 2. D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 min R ditambah R pangkat 2. D sama dengan akar P pangkat 2 min R ditambah R pangkat 2. Dengan D sama dengan panjang garis singgung persekutuan dalam, P sama dengan jarak kedua titik pusat lingkaran, R besar sama dengan jari-jari lingkaran pertama, dan R kecil sama dengan jari-jari lingkaran kedua. Jadi, rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah D sama dengan akar P pangkat 2 min R ditambah R pangkat 2. 3. Garis singgung persekutuan luar. Perhatikan gambar di samping. Dibuat garis SQ sejajar dengan garis singgung AB. Panjang AS sama dengan BQ sama dengan R, dan PS sama dengan PA min AS sama dengan R min R. Serta panjang PQ sama dengan P, jarak kedua pusat lingkaran, dan SQ sama dengan AB sama dengan D atau garis singgung. Perhatikan segitiga PQS siku-siku di S sehingga berlaku Pitagoras. PQ pangkat 2 sama dengan SQ pangkat 2 ditambah PS pangkat 2. SQ pangkat 2 sama dengan PQ pangkat 2 min PS pangkat 2. D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 min R besar dikurangi R kecil pangkat 2. D atau garis singgung sama dengan akar P pangkat 2 min R besar min R kecil pangkat 2. Dengan D sama dengan panjang garis singgung persekutuan luar, P sama dengan jarak kedua titik pusat lingkaran, R besar sama dengan jari-jari lingkaran pertama, R kecil sama dengan jari-jari lingkaran kedua. Jadi, rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah D sama dengan akar P pangkat 2 min R pangkat 2. 4. Panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua lingkaran. Perhatikan gambar di samping.
Jika alfa menyatakan besar sudut yang menghadap busur ASC, maka besar sudut yang menghadap busur BTD adalah 360 derajat. Min alfa. Berdasarkan uraian di atas dapat dihitung panjang sabuk lilitan minimal untuk menghubungkan dua lingkaran. Oleh karena AB sama dengan CD, maka panjang sabuk lilitan minimal sama dengan 2AB ditambah busur ASC ditambah busur BTD. Dengan AB sama dengan akar PQ pangkat 2 min R pangkat 2, busur ASC sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2 pi R. Busur BTD sama dengan 360 derajat min alfa per 360 derajat dikali 2 pi R. Contoh soal. Dua lingkaran masing-masing berpusat di titik O dan P dengan panjang jari-jari 10 cm dan 5 cm. Jika jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 17 cm, tentukan panjang garis singgung AB. Jawab. AB sama dengan akar OP pangkat 2 min OA ditambah BB pangkat 2 sama dengan akar 17 pangkat 2 min 10 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan akar 289 min 15 pangkat 2 sama dengan akar 289 dikurangi 225 yaitu akar 64 yaitu 8 cm. Jadi panjang garis singgung AB adalah 8 cm. Nomor 2. Pada gambar di bawah, AB merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang berpusat di P dan Q. Tentukan panjang jari-jari QB. Jawab. P sama dengan 13 cm, R sama dengan 8 cm, D sama dengan 12 cm. Panjang jari-jari R lingkaran kedua sebagai berikut. 12 sama dengan akar 13 pangkat 2 min 8 min R pangkat 2. 12 pangkat 2 sama dengan dalam kurung akar 13 pangkat 2 min dalam kurung 8 min R pangkat 2 pangkat 2. 114 sama dengan 13 pangkat 2 min 8 min R pangkat 2. 114 sama dengan 13 pangkat 2 yaitu 169 dikurangi 8 min R pangkat 2. 8 min R pangkat 2 sama dengan 25. 8 min R sama dengan 5. Jadi R sama dengan 3 cm. Jadi panjang jari-jari QB adalah 3 cm. Irisan dua lingkaran sepusat dengan jari-jari berbeda. Sistem koordinat polar kutub dan kartesius. Dalam sistem koordinat polar dilukis setengah lingkaran dari titik pusat O yang disebut titik awal atau putaran dan garis setengah lingkaran yang disebut sebagai garis polar. Titik P, R, Q merupakan titik hasil putaran terhadap sumbu polar yang memiliki aturan jika diputar dari titik O berlawanan arah jarum jam sebesar θ berarti plus θ dan jika diputar searah jarum jam sebesar θ berarti min θ. Adapun langkah-langkah mengubah koordinat kartesius ke koordinat polar maupun sebaliknya sebagai berikut. A. Mengubah koordinat kartesius ke koordinat polar atau kutub dengan menggunakan hubungan X sama dengan R dikali cos alfa dan Y sama dengan R dikali sin alfa. B. Mengubah koordinat polar kutub ke koordinat kartesius. Caranya, pertama, menentukan jari-jari R dengan teorema Pythagoras R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nomor 2,
menentukan besar sudut dengan salah satu rumus sin alfa sama dengan Y per R, cos alfa sama dengan X per R, atau tan alfa Y per X. 3. Untuk letak kuadrannya, terdapat 4 kemungkinan sebagai berikut. A. X positif dan Y positif berada di kuadran 1. Yang B. X negatif dan Y positif berada di kuadran 2. Yang C. X negatif dan Y negatif berada di kuadran 3. D. X positif dan Y negatif berada di kuadran 4. 2. Irisan dua lingkaran sepusat dan jari-jari R1 dan R2. Perhatikan persamaan lingkaran berikut. L1 definisi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R1 pangkat 2 dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R1. L2 definisi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R2 pangkat 2 dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R2. Kemungkinan yang terjadi pada irisan L1 dan L2 sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar yang sudah tercantum. Kemungkinan luas dan keliling lingkaran irisan kedua lingkaran tersebut sebagai berikut. 3. Jarak dua titik A, R1, θ1 dan B, R2, θ2 pada koordinat polar. Dalam melakukan perhitungan antara dua titik atau jarak antara dua titik dengan koordinat polar, dapat dilakukan dengan melakukan konversi ke koordinat kartesius terlebih dahulu. Kemudian, gunakan rumus jarak dua titik akar X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 pangkat 2. Misalkan titik-titik A, R1, θ1 dan B, R2, θ2 akan diubah ke koordinat kartesius. A, R1, θ1 menjadi X1 sama dengan R1 kali cos θ1, Y1 sama dengan R1 kali sin θ1 menjadi A dalam kurung R1 dikali cos θ1, R1 dikali sin θ1. Berlaku juga untuk yang B, R2, θ2. Substitusikan ke rumus jarak dua titik sehingga diperoleh jarak sama dengan akar dalam kurung X pangkat 2 X2 min X1 pangkat 2 ditambah dalam kurung Y2 min Y1 pangkat 2 sama dengan akar R pangkat 2 dikali cos θ2 min R1 dikali cos θ1 pangkat 2 ditambah R2 dikali sin θ2 min R1 dikali sin θ1 pangkat 2 sama dengan R1 pangkat 2 ditambah R2 pangkat 2 sama dengan 2 pi R1 dikali R2 dikali cos dalam kurung θ2 dikurangi θ1. Jadi, bentuk umum jarak dua titik pada koordinat polar adalah J sama dengan akar R1 pangkat 2 ditambah R2 pangkat 2 min 2 dikali R1 dikali R2 dikali cos dalam kurung θ2 dikurangi θ1. 4. Melukis kurva dalam koordinat polar. Melukis kurva dalam bentuk persamaan polar R sama dengan FQ dapat dilakukan dengan membuat tabel titik-titik pada kurva tersebut atau dengan bantuan lukisan beberapa lingkaran. Hal ini merupakan dasar penggambaran grafik dengan kalkulator atau pengoperasian komputer. Perhatikan gambar kupu-kupu yang diperkenalkan oleh Oscar Ramirez pada tahun 1991
dengan persamaan R sama dengan cos pangkat 2 5 theta ditambah sin 3 theta ditambah 0,3 yang dikenal sebagai kupu-kupu Oscar atau Oscar's butterfly. Dalam melukis Oscar butterfly, ia menggunakan sifat kesimetrian dan dasar-dasar grafik fungsi sinus dan fungsi kosinus serta bantuan irisan antar lingkaran. Tes kesimetrisan dalam koordinat polar dapat dilihat pada tabel berikut. Contoh soal 1. Nyatakan koordinat kutub titik A 8,30 derajat ke dalam koordinat kartesius. Jawab, titik A 8,30 derajat artinya A, R, alfa, sehingga R sama dengan 8 dan alfanya sama dengan 30 derajat. X sama dengan R dikali cos alfa sama dengan B dikali cos 30 derajat sama dengan B dikali cos 30 derajat itu setengah akar 3, jadi 8 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Untuk sumbu Y sama dengan R dikali sin alfa sama dengan 8 dikali sin 30 derajat sama dengan sin 30 derajat itu setengah, jadi 8 dikali setengah sama dengan 4. Jadi koordinat kartesiusnya adalah 4 akar 3,4. Nomor 2, tentukan panjang AB jika diketahui titik A 3,160 derajat dan titik B 4,100 derajat. A R1, theta 1 sama dengan 3,160 derajat dan B R2, theta 2 sama dengan 4,100 derajat. J sama dengan akar R1 pangkat 2 ditambah R2 pangkat 2 min 2 dikali R1 dikali R2 dikali cos dalam kurung theta 2 dikurangi theta 1 sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 min 2 dikali 3 dikali 4 dikali cos dalam kurung 160 derajat dikurangi 100 derajat sama dengan akar 9 ditambah 16 min 24 dikali cos 60 derajat sama dengan akar 25 min 24 dikali setengah sama dengan akar 25 min 12 yaitu akar 13. F. Irisan dua lingkaran dengan pusat dan jari-jari berbeda. Hubungan dua lingkaran. Irisan dua lingkaran dengan pusat berbeda dan berjari-jari R1 dan R2 dapat berupa lingkaran yang saling bersinggungan maupun berpotongan. Misalkan lingkaran L1 mempunyai titik pusat C1 dan jari-jari R1 dan lingkaran L2 mempunyai titik pusat C2 dan jari-jari R2. Bisa dilihat pada gambar A bersinggungan di dalam dan gambar B bersinggungan di luar. Jadi, lingkaran L1 dan L2 saling bersinggungan di dalam dan di luar. 2. Persamaan tali busur sekutu. Tali busur lingkaran adalah ruas garis dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. Dengan memperhatikan gambar di samping, maka garis AB adalah tali busur sekutu dari lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Jika diketahui persamaan lingkaran L1 definisi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dan L2 definisi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah PX ditambah XY ditambah C sama dengan 0, maka persamaan tali busur sekutu AB sebagai berikut.
L1 dikurangi L2 sama dengan 0. A min B X ditambah B min Q Y ditambah C sama dengan 0. Persamaan lingkaran yang titik A dan B dapat dinyatakan sebagai L definisi L1 ditambah M L2 sama dengan 0 atau L definisi L1 ditambah M L1 min L2 sama dengan 0, dengan M adalah parameter. Contoh soal, tentukan persamaan tali busur sekutu dari L1 definisi X2 ditambah Y2 sama dengan 25 dan L2 definisi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 4X ditambah 6Y min 3 sama dengan 0. Jawab, L1 definisi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Jadi L1 definisi X2 ditambah Y2 min 25 sama dengan 0. L2 definisi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 4X ditambah 6Y min 3 sama dengan 0. L1 sama dengan L2, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25 sama dengan yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 25 min X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 4X ditambah 6Y min 3. 4X min 6Y min 25 sama dengan 0. 2X min 3Y min 11 sama dengan 0. Jadi persamaan tali busur sekutunya adalah 2X min 3Y min 11 sama dengan 0. G. Keliling dan luas irisan dua lingkaran. 1. Keliling irisan dua lingkaran. Perhatikan gambar irisan dua lingkaran berikut. Dari gambar irisan di atas, daerah irisan dua lingkarannya dinyatakan dengan daerah yang diarsir. Keliling daerah irisan yang dimaksud adalah jumlah busur lingkaran, busur 1 dan busur 2. Berikut ini langkah-langkah dalam menentukan keliling lingkaran. A. Menentukan panjang garis CD. Untuk menentukan panjang CD, digunakan konsep jarak antar dua titik. Misalkan C X1, Y1 dan D X2, Y2. Jarak atau panjang CD adalah CD sama dengan akar dalam kurung X2 min X1 pangkat 2 ditambah dalam kurung Y pangkat Y2 min Y1 pangkat 2. Yang B. Menentukan besar sudut. Menentukan besarnya sudut masing-masing busur dengan menggunakan aturan kosinus. Misalkan besar sudut CAD pada busur pertama, maka besar sudutnya sebagai berikut. Cos sudut CAD sama dengan AD pangkat 2 ditambah AC pangkat 2 min CD pangkat 2 per 2 dikali AD dikali AC sama dengan R pangkat 2 ditambah R pangkat 2 min CD pangkat 2 per 2 dikali R sama dengan 2R pangkat 2 min CD pangkat 2 per 2R pangkat 2. Yang C. Menentukan keliling irisan dua lingkaran. Untuk menentukan keliling irisannya, harus menentukan panjang kedua busurnya terlebih dahulu, yaitu busur 1 pada lingkaran pertama sama dengan sudut CAD per 360 derajat dikali 2 PR. Busur 2 pada lingkaran kedua yaitu sudut CBD per 360 derajat dikali 2 PR, sehingga keliling irisannya sama dengan busur 1 ditambah busur 2. Jadi keliling irisannya sama dengan sudut CAD sama dengan 360 derajat dikali 2 PR ditambah sudut CBD per 360 derajat dikali 2 PR.
2. Luas irisan dua lingkaran. Perhatikan gambar irisan dua lingkaran di samping. Daerah irisan dua lingkaran adalah daerah yang diarsir. Ternyata daerah arsirannya merupakan perpaduan dari dua tembereng, yaitu tembereng 1 dari lingkaran pertama dan tembereng 2 dari lingkaran kedua. Untuk menentukan luas irisannya, harus menentukan luas kedua temberengnya terlebih dahulu. Luas tembereng diperoleh dari luas juring dikurangi luas segitiganya. A. Tembereng 1 pada lingkaran pertama. Luas juring 1 sama dengan sudut CAD per 360 derajat dikali Pi dikali R1 pangkat 2. Luas segitiga CAD sama dengan setengah dikali AC dikali AD dikali sin sudut CAD sama dengan setengah dikali R1 pangkat 2 dikali sin sudut CAD. Tembereng 1 sama dengan luas juring 1 dikurangi luas segitiga CAD. B. Lembereng 2 pada lingkaran kedua. Luas juring 2 sama dengan sudut CBD per 360 derajat dikali Pi dikali R2 pangkat 2. Luas segitiga CBD sama dengan setengah dikali BC dikali BD dikali sin sudut CBD sama dengan setengah dikali R2 pangkat 2 dikali sin sudut CBD. Tembereng 2 sama dengan luas juring 2 dikurangi luas segitiga CBD, sehingga luas irisannya yaitu luas irisan sama dengan tembereng 1 ditambah tembereng 2. H. Garis kuasa, titik kuasa, dan berkas lingkaran. Garis kuasa dan titik kuasa. Misalkan ada dua buah lingkaran dan terdapat titik yang memiliki kuasa sama terhadap kedua lingkaran tersebut. Himpunan semua titik kuasa akan membentuk suatu garis yang dinamakan sebagai garis kuasa. Garis kuasa tegak lurus dengan garis yang menghubungkan dua pusat lingkaran. Diberikan dua persamaan lingkaran. L1 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah A1 X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0 dan L2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Maka garis kuasanya adalah L1 dikurangi L2. Sedangkan titik kuasa adalah titik yang terletak pada garis kuasa dan mempunyai kuasa yang sama terhadap kedua lingkaran. Cara menentukan titik kuasa dengan mensubstitusikan sebarang nilai salah satu variabelnya, misalkan X1, ke persamaan garis kuasa, maka akan diperoleh nilai Y1. Titik X1, Y1 merupakan salah satu titik kuasa kedua lingkaran. 2. Berkas lingkaran. Berkas lingkaran adalah lingkaran-lingkaran yang dibuat melalui perpotongan dua lingkaran. Misalkan, lingkaran L1 dan L2 berpotongan di titik P dan Q, maka persamaan lingkaran yang melalui titik P dan Q sebagai berikut. L1 ditambah lambda dikali L2 sama dengan 0, atau L1 ditambah lambda dikali K sama dengan 0, atau L2 ditambah lambda dikali K sama dengan 0, dengan K sama dengan garis kuasa dan lambda sama dengan konstanta tertentu. Contoh soal. Diketahui dua persamaan lingkaran L1 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2X min 2Y min 6 sama dengan 0 dan L2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 12X min 4Y ditambah 36 sama dengan 0. Tentukan A. Persamaan garis kuasanya, B. Titik kuasanya pada sumbu X, C. Titik kuasanya pada sumbu Y. Jawab A. Menentukan garis kuasa L1 dikurangi L2 sama dengan 0. Hasilnya yaitu
7X ditambah Y sama dengan 21. Jadi garis kuasanya adalah 7X ditambah Y sama dengan 21. B. Titik kuasa pada sumbu X, artinya mencari titik pada garis kuasa yang memotong sumbu X dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0 ke garis kuasa. Y sama dengan 0 disubstitusikan ke 7X ditambah Y sama dengan 21, menjadi 7X ditambah 0 sama dengan 21. X sama dengan 3. Jadi titik kuasa pada sumbu X adalah 3,0. C. Titik kuasa pada sumbu Y, artinya mencari titik pada garis kuasa yang memotong sumbu Y dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 ke garis kuasa. X sama dengan 0 disubstitusikan ke 7X ditambah Y sama dengan 21, menjadi 7 dikali 0 ditambah Y sama dengan 21. Karena 7 dikali 0 sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 21. Jadi, titik kuasa pada sumbu Y adalah 0,21. I. Dua lingkaran. 1. Lingkaran membagi dua sama besar lingkaran lain. Sebuah lingkaran dapat juga memotong lingkaran lain sedemikian sehingga membagi dua lingkaran tersebut sama besar. Perhatikan gambar di samping. Jika lingkaran L2 membagi dua sama besar lingkaran L1, maka dalam segitiga P1Q P2 akan berlaku panjang P1 P2 pangkat 2 sama dengan R2 pangkat 2 min R1 pangkat 2. 2. Dua lingkaran yang saling tegak lurus. Dua lingkaran dikatakan saling memotong tegak lurus jika sudut antara garis-garis singgung di titik potongnya adalah 90 derajat. Perhatikan gambar di samping. Perhatikan bahwa R1 tegak lurus R2, sehingga segitiga P1-P2Q adalah segitiga siku-siku, sehingga berlaku panjang P1-P2 pangkat 2 sama dengan R2 pangkat 2 ditambah R1 pangkat 2, atau X atau A2 min A1 pangkat 2 ditambah B2 min B1 pangkat 2 sama dengan A1 pangkat 2 ditambah B1 pangkat 2 min C1 ditambah A2 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2 min C pangkat 2 atau 2A1A2 ditambah 2B1B2 sama dengan C1 ditambah C2 yang merupakan syarat bagi dua lingkaran agar saling berpotongan tegak lurus. Jadi itulah penjelasan tentang materi lingkaran secara analitik. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.